Tafdila ya talfono tafdil langsung sing melok langsung kan tak tandai ayo mbok talfono file. Oh iki lho recording langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 2, hari ini kita akan belajar BTQ. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu ikuti doa dari Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya absen. Yang tidak muncul gambarnya tidak saya masukkan. Saya absen dulu semuanya. Silakan sekarang nyalakan gambar dan juga suaranya. Ya, video nyala, kamera nyala, suaranya nyala. Baik. Meta Devina ada ya? Meta Putri ada. Hadir, Pak. Ya. Mifta Yulida Hadir. Muhammad Rifan Sugiarto. Muhammad Rifan Sugiarto. Mana Muhammad Rifan Sugiarto? Ayo. Muhammad Rifan Sugiarto. Muhammad Rifan Sugiarto. Terus yang sudah saya catat ini Muhammad Ismail. Saya Nabila Khairu Salsabila. Bapak. Natasha Maya. Hadir. Nafizia Azra Tresia Putri. Ya. Nazwa Rahma. Hadir, Pak. Novaldi. Hadir, Pak. Novita Anggraini. Hadir, Pak. Nur Rohma. Hadir, Pak. Ovilia Sri Agustin. Hadir, Pak. Putri Intan Rahmadani. Hadir, Pak. Rani Diana. Hadir, Pak. Rafania Putri. Hadir, Pak. Rohmawati. Nggak ada ya, Rohmawati nggak ada. Rosita Susanti. Rosita Susanti. Ya, saya lanjut. Sahyani Hidayatul Firdausi. Hadir, Pak. Sandia Andrian Deka Prabowo. Hadir, Pak. Santia Maulida. Hadir, Pak. Satrio Bagus. Hadir. Sri Wulandari binti Madali. Hadir, Pak. Fania Rohmatus Zuhro. Wiwin Indayati. Hadir, Pak. Yolanda Eri.
Yolanda Eri. Baik, yang tidak hadir Muhammad Rizki. Benar ya? Yang tidak hadir Muhammad Rizki Andriono, tidak hadir. Muhammad Miftahur Rosidin, tidak hadir. Rohmawati, tidak hadir. Salsabila Septiana Pratiwi, tidak hadir. Cinta Anurrita Sari, tidak hadir. Sri Wulandari absen 28, tidak hadir. Titania, tidak hadir. Ulan Amalia, tidak hadir. Zaki Eka Saputra, tidak hadir. Betul ya? Oke, baik. Itu tadi yang sekarang anak-anakku sekalian begini. Belajar dari Pak Andi. Setelah Zoom, nanti rekaman Zoom saya upload di setelah Zoom, nanti rekaman Zoom saya upload di channel YouTube-nya Pak Andi. Ya. Setelah itu untuk apa ini? Untuk kalian belajar. Apa yang Pak Andi jelaskan mungkin secara langsung ini terlalu cepat, perlu mengulangi. Kalian bisa untuk melihat lagi di channelnya Pak Andi. Oleh karena itulah supaya nggak ketinggalan, di-subscribe saja. Setiap ada video pembelajaran, kalian bisa langsung ada pemberitahuan. Ya, setelah itu nanti Pak Andi akan memberikan tugas. Tugasnya terkait dengan yang Pak Andi jelaskan di Zoom meeting ini ya. Nah, seperti itu, tidak banyak kok. Ya, untuk mengingatkan saja. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan materi yang pertama. Insya Allah kita akan belajar tentang adab menulis, adab membaca dan menulis Al-Quran. Silakan materi ini bisa di screenshot atau ditulis, tidak apa-apa. Ya, silakan di screenshot atau ditulis, tidak apa-apa. Baik, kita belajar sekarang yang pertama adab membaca Al-Quran. Adab itu apa sih? Adab itu artinya sopan santun. Ya. Adab adalah tata krama. Jadi membaca Al-Quran itu ada sopan santunnya, ada tata kramanya. Ya. Yang harus berbeda dengan membaca yang lain, gitu ya. Jadi harus ada sopan santunnya. Tidak boleh tidak punya sopan santun. Kenapa? Karena Al-Quran ini kitab suci. Ya. Karena Al-Quran kitab suci. Ya. Maksudnya kitab suci itu apa? Kitab yang dimuliakan oleh orang Islam. Kitab yang dimuliakan. Suci ini jangan dinodai. Ya. Dinodai dengan apa? Membacanya ngawur. Membacanya nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama, nggak punya adab. Nah, jadi membaca Al-Quran itu harus punya adab. Ya. Nah, apa saja adab membaca Al-Quran, anak-anakku sekalian? Yang pertama, ini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa sih bedanya hadas dengan najis? Apa bedanya hadas dengan najis? Kalau hadas itu Siapa ini? Jawab saya, ini. Nazwa. saya Pak. Iya. Ya. Oh, iya, Nazwa. Ayo, kalau hadas itu apa, Nazwa? Kalau hadas itu seperti hadas besar, hadas kecil. Kalau najis? Kalau hadas itu sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Hadas dengan najis maksudnya, bukan hadis. Apa bedanya hadas dengan najis? Najis. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Apa bedanya hadas dengan najis? Baik. Saya kasih siapa ini? Siapa mau jawab? Silakan. Apa bedanya hadas dengan najis? Nggak ada ya. Saya kasih contoh gini. Ada anak kencing. Ya, ada anak kencing. Contoh pertama, ada anak kencing. Contoh kedua, ada anak dikencingi.
Saya ulangi ya. Contoh pertama, ada anak kencing. Contoh kedua, ada anak dikencingi. Mana yang hadas, mana yang najis. Yang hadas, contoh nomor berapa? Yang ada nomor 1. Ya, Putri ya. Najwa, Pak. Oh, Najwa. Yang hadas, nomor 1. Yang najis? Nomor 2. Betul, pinter, Bun. Jadi, perbedaan hadas dengan najis berarti, kalau hadas itu sesuatu yang menyebabkan. Ya, hadas itu sesuatu yang menyebabkan wajib bersuci, dan itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, berasal dari dirinya sendiri. Itu namanya hadas. Oh, saya kentut, kan berasal dari saya. Jadi, berarti saya sedang hadas, bukan saya sedang najis. Saya kencing, ya berarti saya ini sedang hadas. Ya, saya junub, saya sedang hadas. Ya. Berbeda misalnya saya nginjak kotoran, berarti saya sedang najis, kena najis saya ini, bukan kena hadas. Ya, paham ya perbedaan antara hadas dengan najis ya? Nah, Okay. jadi baca Al-Quran berarti harus suci, ya diusahakan adabnya suci dari hadas baik kecil maupun besar. Hadas kecil itu artinya apa? Yang mewajibkan untuk bersuci dengan cara wudhu. Kalau hadas besar, dengan cara apa? Mandi. Contoh hadas besar apa? Head ya. Yang perempuan, head. Ya, Win ya? Nah, itu, wis. Jadi kalau, Pak, bagaimana hukumnya baca Al-Quran ketika head? Ya apa? Boleh nggak baca Al-Quran ketika head? Mboten. Ya. Begini, kalau bacanya itu tanpa memegang mushaf sama hafalan Quran, boleh. Ya. Kalau memegang mushaf, memegang Al-Quran yang asli, maksudnya yang tidak ada terjemahannya, yang asli. Ya, misalnya memegang Al-Quran asli seperti ini. Pak Andin. Nah, kalau head, diusahakan jangan megang yang asli. Ya. Kalau ingin ngaji, yang pakai ada campuran dengan bahasa Indonesianya, ya, terjemah atau LKS itu kan beda dengan mushaf asli. Ya, itu yang head. Baik, kita lanjut sekarang. Yang kedua, adabnya adalah menutup aurat. Ya. Coba baca Al-Quran dalam keadaan hadas itu boleh nggak? Boleh, tapi nggak punya adab gitu maksudnya, nggak punya tata krama. Harus punya tata krama. Terus, saya mute dulu ya, suaranya saya matikan dulu semuanya. Biar jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan dihidupkan. Adab yang kedua namanya menutup aurat. Nah, kalau laki-laki jelas auratnya antara pusar sampai dengan lutut, sampai dengan dengkul. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya udel sampai dengkul. Itu lanang. Lek wedok baca Al-Qur'annya diusahakan nutup aurat. Apa auratnya perempuan? Seluruh tubuh. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah dan telapak tangan pun. Adab yang ketiga, anak-anakku sekalian, baca Quran itu suci pakaian dan tempat. Jadi pakaiannya itu tidak kena najis. Tempatnya nggak kena najis. Ya, diusahakan tempatnya yang suci. Tidak boleh membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Ya, tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi. Dalam kamar mandi. Al-Quran atau tulisan Arab sebelum masuk kamar mandi ditaruh. Jangan dimasukkan kamar mandi. Tuh, kalau HP ada aplikasi Qur'annya, boleh nggak dibawa masuk kamar mandi? Ayo, HP ada aplikasi Qur'annya, boleh nggak dibawa masuk kamar mandi? Nggak boleh. Nah, jawabannya bagaimana? Begini, di otak kamu ada Al-Qur'annya nggak? Ada, Pak. Al-Fatihah, hafal semuanya? Hafal. Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, hafal semuanya? Hafal. Apakah ketika mau masuk kamar mandi, otakmu, tempat nyimpan Al-Quran, harus kamu taruh dulu di luar kamar mandi?
Enggak kan? Yang enggak boleh apa? Memorinya dibuka sambil baca. Nah, sama dengan ini HP ini. Yang enggak boleh berarti apa? Aplikasi Qur'annya dibuka. Ya. Terus misalnya murotal, disetel murotalnya di dalam kamar mandi. Ya, itu yang enggak boleh. Berarti ya kalau mau membawa HP, aplikasi Qur'annya ditutup sebagaimana aplikasi Quran kita di dalam otak. Tidak perlu kita naruh otak kita di luar kamar mandi, tetapi aplikasinya ditutup. Ya, itu caranya. Oh, tidak boleh diucapkan berarti. Kita lanjut sekarang. Saya jelaskan. Adab yang keempat, mulut bersih dari sisa-sisa makanan. Diusahakan sikat gigi kalau baca Al-Quran itu. Kenapa? Malaikat itu mendekat. Ya, ya. Malaikat itu mendekat. Ya. La yazalu malaikat yadanun. Jadi malaikat itu selalu mendekat terhadap orang yang baca Al-Quran. Hatta yad'ufahu ala fihi. Sampai malaikat itu menaruh mulutnya di depan mulutnya orang yang baca Quran. Lek sampean gak bawa, gak sikatan, malaikat tingku ambu apa-apa semaput. Ya. Jadi harus sikat gigi. Terus bersikap baik memegang mushaf. Ya, jangan sembarangan. Pegang tangan kanan, taruh di dada kalau berangkat ngaji. Ya. Ya. Terus menghadap kiblat, diusahakan menghadap kiblat. Loh Pak, kalau tidak menghadap kiblat nggak apa-apa baca Al-Quran. Cuma kan lebih baiknya menghadap ke kiblat. Ya. Nah, kalau kiblatnya orang Indonesia itu ke arah mana? Hmm? Ayo, ayo jawab. Kiblatnya orang Indonesia ke arah mana? Siapa yang bisa? Ayo silakan, dinyalakan. Kiblatnya orang Indonesia ke arah mana? Kiblatnya orang Indonesia ke arah mana? Barat. Ke arah, ya semuanya Ka'bah, ke arah barat ya. Kalau orang Palestina ke arah mana? Ada yang tahu? Orang Turki, orang Palestina ke arah selatan. Kalau orang Afrika ke arah timur. Kalau orang Rusia ke arah selatan. Orang Yaman ke arah utara. Nah, terus mengawali dengan membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz itu artinya apa? Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ta'awudz dan basmalah. Oh, kita lanjut. Yang kedelapan adabnya adalah ya, membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, dengan tartil itu dengan perlahan-lahan, gak usah kupu-kupu, dengan dilagu kalau bisa ya. Jadi baca Fatihah, mendengarkan murotalnya, ditiru lagunya ya. Ya, bisa misalnya kita nyuntuh sesudes Imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seterusnya. Bisa nyuntuk. Atau Imam Masjid Nabawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seterusnya. Bisa kalian nyuntuk. Tartil. Jadi baca Al-Quran itu yang baik. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Yang kesembilan, adabnya adalah dengan khusyuk, tenang, ikhlas. Makanya kalau baca Al-Quran itu cari tempat yang tidak ganggu lah. Ya, bukan seliwar-seliwar wong, sampai nanti keganggu dan sebagainya pun. Yang ke-10 dengan suara yang bagus tadi. Jadi zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, zayyinul Quran bi aswatikum. Silakan hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi dihiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kita. Dengan dilagu, ya, dilagu.
Terus tidak menghentikan bacaan sebab berbicara. Yang 11 adabnya tidak menghentikan bacaan sebab berbicara. Tidak boleh. Jadi sambil WA-an, mandek sak enak-enake, tidak boleh. Ya, berhenti di akhir ayat dulu, baru kalau ada misalnya Assalamualaikum, kita baca Al-Quran, diselesaikan sampai akhir ayat. Baru dijawab salamnya. Ya, ada telepon ya di HP, tidak boleh langsung dipotong di tengah-tengah. Ya, tapi diselesaikan di akhir ayat, ya, baru dijawab teleponnya. Menutup bacaan dengan doa. Yang ke-12 dengan doa, ya. Doa khutmil Quran bisa doa terserah lah, ya. Yang ke-13 diusahakan membaca Al-Quran sampai khatam. Ya, minimal 1 bulan sekali khatam. Ya, kalau bisa 3 hari sekali paling cepat. Pun kita lanjutkan, sekarang adab menulis Al-Quran, saya jelaskan. Adab yang pertama seperti membaca, berwudu, ya, suci dari hadas kecil maupun besar. Ya. Adab yang kedua seperti baca tadi, ta'awud dan basmalah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ketiga, yakni menghadap ke kiblat. Diusahakan menghadap ke kiblat, kalau enggak apa-apa. Terus menggunakan alat yang bersih nih. Jangan menggunakan alat-alat yang najis, ya, tempatnya itu bersih, ya, alat tulisnya juga bersih. Kalau ayat Al-Quran diusahakan seperti itu adabnya ya, itu adabnya. Pun. Nah, yang kelima adabnya menulis dengan tulisan yang bagus, minimal tulisannya benar, ya, tulisannya benar. Latihan nulis Arab. Jadi kemampuan nulis Arab sekarang itu langka. Kalau orang tua dulu, ya biasa, pinter. Pun. Kita lanjut sekarang. Adab yang keenam. Memeriksa tulisan agar terhindar dari kesalahan. Karena ini ayat Al-Quran. Ya. Salah satu huruf merubah makna. Itu bahasa Arab. Salah satu huruf mengubah makna. Kemudian salah mengucapkan huruf mengubah makna. Jadi misalnya salah harokat merubah makna. Ya, tulisannya waqotala Dawudu Jaluta. Dibaca waqotala ya Jalutu Dawuda. Kebalik. Ya, yang Nabi Daud membunuh Jalut, jadinya Nabi Daud dibunuh oleh Jalut. Contoh. Ya. Panjang pendek keliru. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang hak kecuali hanya Allah. Di la-nya dipendekkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akan ada Tuhan selain Allah. Fatal. Ya, la-nya tetap panjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan dipendekkan. La illallah. La illallah. La-nya dipendekkan. Itu pendek. Artinya akan ada Tuhan selain Allah nanti. Panjangkan la-nya. La ilaha illallah. Nulis juga demikian. Harus benar. Panjang pendeknya. Terus misalnya salah pengucapan huruf. Merubah makna. Khosyi'in dibaca khosyi'in. Khosyi'in itu orang khusyuk. Orang yang khusyuk. Kalau khosyi'in, shin dibaca sin. Ya. Khosyi'in dibaca khosyi'in. Artinya orang yang hina. Ya. Terus menjaga tulisan agar tidak tercecer di tempat yang pantas. Ya, tulisan dijaga. Ya. Terus tidak coret-coret. Pak, misalnya ini wis gak kanggo, Pak. Ya. Lebih baik dibakar, supaya apa? Supaya hilang, tidak masuk tempat sampah, ya. Kita bakar, ya. Sebagaimana dulu dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, yakni sahabat yang pertama kali melakukan kodifikasi Al-Quran. Jadi tulisan-tulisan yang keliru, yang salah dibakar. Supaya apa? Supaya tidak terinjak-injak, supaya tidak masuk tempat sampah. Ini anak-anakku sekalian, ya. Baik. Itu ya tentang adab membaca dan menulis Al-Quran. Ini yang dapat Pak Andi sampaikan. Ringkas saja, nanti kalau kurang jelas bisa dilihat video rekamannya. Sebelum Pak Andi akhiri pertemuan Zoom kita di pagi hari ini, ada yang ditanyakan? Silahkan. Silahkan, ada yang tanya. Jangan tangan. Jelas ya? Nanti materi saya share di grup. Materinya saya share, terus rekamannya saya share,
Setelah itu kerjakan tugasnya yang Pak Andi share ya, form di form ya, di link form ya. Oke, itu setelah ini tunggu di grup, akan Pak Andi upload dulu video rekaman kita di pagi hari ini untuk mengulang pembelajaran dan juga materinya ya. Ada yang materi ini yang ada di penjelasan saya, ada yang di modul. Nanti modulnya saya share dan juga rekaman video untuk memudahkan kalian menjawab tugas dari Pak Andi. Mungkin ini dari Pak Andi. Marilah kita akhiri pertemuan kita. Insya Allah kita jumpa sesuai dengan jadwal yang diberikan Walas. Ya, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Kafaratul majelis itu artinya penghapus dosa bermajelis. Ya, tirukan Pak Andi. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfirullah wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Pak Andi. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya, diberkahi, dapat ilmu manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.